pegiat HAM ini orang Indonesia atau bukan? Pengertian pelanggaran hak asasi manusia itu kalau negara melakukan penyiksaan, penzoliman kepada warga negaranya yang tidak berbuat apa-apa. Nah, ini kelompok separatis dan teroris ini sudah membunuh prajurit-prajurit kita, baik dari TNI maupun Polri, sudah berapa orang. Dan mereka melakukan makar, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Di mananya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Papua membara. Beberapa hari terakhir ini pemberitahuan tentang Papua gencar di media mainstream, baik cetak maupun televisi. Awal mulanya kekagetan masyarakat Indonesia itu adalah dari siaran atau penyebaran informasi yang dilakukan oleh kelompok KST, kelompok separatis dan teroris Papua ini, yang mengatakan bahwa 9 orang meninggal dari TNI, 21 hilang, dan yang lainnya ditawan atau ditahan atau ditangkap oleh mereka. Ini sempat membuat kita shock gitu. Nah, ternyata ada klarifikasi dari Panglima TNI secara langsung. Panglima TNI membenarkan memang ada operasi pembebasan pilot Susi Air yang ditahan atau disandra oleh kelompok separatis dan teroris Papua. Ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu dan TNI menerjunkan 36 prajurit terbaiknya untuk rencana pembebasan itu. Ternyata rencana itu diketahui oleh kelompok separatis dan teroris Papua dan memalukan sekali, mereka menggunakan tameng anak-anak dan perempuan untuk melawan para tentara. Informasi valid yang dirilis oleh Panglima TNI mengatakan 1 orang prajurit TNI gugur, 5 orang terluka, dan 4 masih belum ditemukan. Sedangkan sisanya 26 prajurit TNI dalam kondisi sehat walafiat. Ini keterangan resmi dari Panglima TNI. Jadi tidak benar yang mengatakan 21 orang ditahan oleh mereka, 9 meninggal. Itu informasi-informasi hoax yang disebarkan oleh kelompok-kelompok dari separatis dan teroris Papua. Sahabat Indonesia, memang agak mengenaskan bahwa konflik separatisme di Papua ini tidak kunjung selesai. Kemarin saya wawancara langsung dengan tokoh militer dan kebetulan beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin atau Pak TB Hasanuddin. Agak mengagetkan apa yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin yang mengatakan bahwa selama ini negara belum mempunyai grand design yang komprehensif dalam penanganan kelompok separatis dan teroris Papua. Kalau Anda ingin jelas mendengarkan penjelasan dari Pak TB Hasanuddin, silakan membuka YouTube podcast Kanal Anak Bangsa. Beberapa hari yang lalu wawancara saya dengan Pak TB Hasanuddin. Beliau menjelaskan dengan loud and clear dan jelas karena beliau sangat menguasai undang-undang karena beliau anggota DPR dan beliau juga mantan prajurit. Nah, sahabat Indonesia, ada yang membuat saya miris sebetulnya. Terkait dengan kasus Papua ini, ada suara-suara dari pegiat HAM yang tidak setuju TNI mengerahkan operasi tempur. Saya heran ini. Pegiat HAM ini orang Indonesia atau bukan? Pengertian pelanggaran hak asasi manusia itu kalau negara melakukan penyiksaan, penzoliman kepada warga negaranya yang tidak berbuat apa-apa. Nah, ini kelompok
separatis dan teroris ini sudah membunuh prajurit-prajurit kita, baik dari TNI maupun Polri, sudah berapa orang. Dan mereka melakukan makar, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Di mananya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Jadi saya mohon kepada Panglima TNI untuk tidak gentar melakukan penyerbuan operasi militer untuk membebaskan pilot Susi Air maupun menumpas kelompok separatis dan teroris Papua. Ini perwujudan dari TNI dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh melempem, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh gamang. Panglima TNI didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Jangan dengarkan suara dari para pegiat HAM. Mereka ini adalah bagian dari kelompok SJW, Social Justice Warrior, yang tidak peduli dengan kedaulatan NKRI. Dalam kenyataannya, kelompok separatis dan teroris Papua ini hanya bagian kecil dari mayoritas rakyat Papua. Dalam kenyataannya, mayoritas rakyat Papua itu adalah mengakui Indonesia ada tumpah darahnya. Jadi kenapa kita harus mengakomodasi kelompok-kelompok kecil yang ingin berontak, yang mungkin itu menjadi proksi dari asing. Kita tahu kelompok teroris atau separatis teroris Papua ini melakukan langkah-langkah di berbagai kegiatan di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka mencoba mempengaruhi berbagai kelompok dunia untuk mendukung langkah mereka, tapi ternyata tidak membawakan hasil. Hanya beberapa negara yang mendukung mereka, salah satunya Vanuatu. Nah, untuk itu saya pernah menulis pandangan saya bahwa seharusnya negara yang pertama adalah mengikuti saran dari Pak TB Hasanuddin membuat grand design komprehensif integratif dalam penanganan kasus Papua. Tidak hanya operasi militer, tapi juga operasi sosial dan operasi-operasi yang lain. Yang kedua, saya mohon kepada negara untuk merangkul negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Vanuatu, Fiji, dan Salomon dan berbagai negara yang lain di sana. Kita jangan lagi melakukan diplomasi dengan memungungi Pasifik. Dulu kita pernah mempunyai duta besar keliling di Kepulauan Pasifik, Pak Tanto Wiyaya, ternyata tidak membawa hasil yang maksimal. Nah, untuk itu saya mohon kepada Kementerian Luar Negeri untuk membuat manuver diplomasi dengan tidak memungungi lagi negara-negara Pasifik. Mereka harus dirangkul. Sebagai tambahan informasi, Papua, Ambon, dan NTT itu masuk dalam ras Melanesia dunia. Kalau kita melihat data, populasi ras Melanesia di dunia ini sekitar 22 juta lebih. Dan lebih dari 12 juta atau 15 juta ada di Indonesia, terdiri dari saudara kita di Papua, saudara kita di Ambon, dan saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Artinya untuk Melanesia sendiri kita adalah dominan. Sedangkan sisanya itu tersebar dari 6 negara lain termasuk Papua New Guinea, Solomon, Vanuatu, Fiji, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau kita membuat fakta atau kerjasama ekonomi maupun kerjasama sosial, kerjasama militer dengan negara-negara Melanesia, saya yakin Indonesia menjadi leader dari fakta pertahanan atau fakta ekonomi di Kepulauan Pasifik ini. Jadi ini saran saya saja kepada Panglima TNI, saya atas nama rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya langkah tegas dan tidak perlu ragu-ragu kepada Panglima TNI. Kemarin disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin, semua perundangan supporting infrastruktur peraturan dan perundangan sudah ada dan tinggal dilaksanakan oleh negara. Nah, dalam hal ini Menko Polhukam, Menteri Pertahanan seharusnya segera membuat grand design yang komprehensif sehingga Papua ini segera dapat kita selesaikan dengan baik.
bukan hanya melindungi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga melindungi kepentingan saudara-saudara kita di Papua. Saya pernah wawancara langsung dengan sesepuh masyarakat Papua, Bapak Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi. Beliau memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa sejarah panjang Papua dengan Indonesia itu jauh lebih besar. Tahun 1918 atau mungkin 1920 bahkan bahasa Melayu yang bahasa Indonesia sekarang itu digunakan sebagai bahasa antar suku di Papua, dan itu penjelasan resmi dari Bapak Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi. Dan belum pernah ada Papua ini dijadikan negara oleh Belanda. Papua ini di mata Belanda hanya sekedar provinsi atau daerah di timur jauh Belanda. Jadi tidak ada rekam jejak, itu negara tersendiri. Berbeda dengan kasusnya di Timur atau Timur Leste sekarang. Jadi saya mohon dengan jelas, karena saya bukan ahli geopolitik, bukan ahli militer dan sebagainya, saya hanya rakyat jelata, tapi saya mengungkapkan dukungan saya, support saya kepada Panglima TNI untuk bertindak tegas. Kalau mereka, kelompok-kelompok separatis dan teroris ini menguasai ruang publik untuk menyebarkan hoax, kita harus melakukan lebih kencang lagi suara kita. Bukan menyebarkan hoax, tapi menyebarkan fakta dan informasi yang valid yang terjadi di Papua, bahwa mereka, kelompok separatis dan teroris Papua ini hanya segelintir orang, tidak mewakili kepentingan rakyat Papua keseluruhan. Itu yang ingin saya sarankan, dukungan saya kepada Panglima TNI. Laksanakan operasi tempur, bebaskan pilot Susi Air, dan tumpas kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berdoa untuk prajurit TNI, Polri yang ada di Papua dalam menegakkan hukum, dalam menegakkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan Anda semua kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan misi yang dibebankan negara kepada Anda semua, para prajurit TNI dan Polri, dapat dijalankan dengan baik. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Demikian opini saya yang merupakan dukungan kepada Panglima TNI dan seluruh jajaran TNI dalam melakukan operasi yang tegas, keras, terukur di Papua untuk memberantas kelompok separatis dan teroris di Papua. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi Keskawan.